Halo, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan yang baik dan sehat. Tahukah kita bahwa ada perbedaan antara menginginkan dan mengharapkan? Awalnya perbedaan itu kecil, namun dampaknya besar. Sebab menginginkan dan mengharapkan merupakan dua perbuatan yang berbeda. Keinginan biasanya lebih konkret, jangka waktunya lebih singkat, targetnya jelas, kita bisa mengejarnya, kita ingin memilikinya. Kita menetapkan patokan dan ketentuannya, bahkan kita juga menetapkan waktunya. Kita fokus pada satu pilihan saja, bukan yang ini, tetapi yang itu. Berbeda dengan berharap. Ketika mengharapkan sesuatu, kita tidak menetapkan apa-apa. Kita tidak membuat patokan. Kita tidak memutlakan sebuah pilihan. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin begini, mungkin begitu. Kita membuka diri pada berbagai kemungkinan, bahkan pada segala kemungkinan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa kisah Natal sebenarnya berbicara tentang pengharapan ketimbang keinginan? Ini dimulai saat Bunda Maria terkejut dan bingung saat menerima kabar dari malaikat. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bunda Maria sama sekali tidak dapat mengerti ucapan itu, namun ia meyakini bahwa itu adalah janji ilahi. Maka menjawablah Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria seolah-olah berkata secara terbata-bata, "Aku tidak mengerti apa yang kau ucapkan itu. Tetapi aku yakin kau bermaksud baik dan akan melakukan yang baik." Maria terlihat tidak mampu membayangkan apa yang akan terjadi. Ia tidak mempunyai keinginan tertentu. Ia membiarkan diri dibawa ke arah yang belum jelas. Ia membuka diri pada berbagai kemungkinan. Jawaban itu keluar dari perasaan yang bingung, sekaligus hati yang berserah. Dalam jawabnya itu tidak terkandung keinginan apa-apa, melainkan sebuah harapan berdasarkan sebuah janji. Kisah Natal bukan kisah keinginan, melainkan kisah pengharapan. Dari apa yang dialami Maria kita belajar bahwa ketidakmampuan kita memahami misteri Allah membawa kita pada sikap keberserahan diri. Saat putranya dikatakan kelak akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi, tahta Daud, raja atas kaum keturunan Yakub, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan pun, bagi Maria semua itu terlalu susah untuk dimengerti, terlalu besar untuk dibayangkan. Maka tidak heran jika ia menjawab dengan tergagap-gagap, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bahkan saat putranya lahir dan bertumbuh dewasa, Maria masih bingung. 2 kali tercatat dalam Lukas 2 ayat 19 dan 51, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Maria masih galau, ia masih risau, maka ia pun berserah. Ia menanti, ia berharap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti Maria, kiranya di tengah kegalauan, kegelisahan, dan ketidakmengertian kita,
akan banyak peristiwa hidup, kita pun perlahan dapat tetap berharap dan mempercayakan diri kepada janji dan kebaikan Allah. Tak perlu mengerti dan paham dulu untuk mempercayakan diri padanya. Tak juga mesti dengan suara lantang dan keras untuk menunjukkan harap kita padanya. Karena Ia senantiasa mendengar, sekalipun dengan lirih dan terbata-bata kita berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Amin. Tuhan memberkati.